Assalamualaikum warahmatullahi Silakan nomor 6. wabarakatuh. Pada Ya. kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Meringkas Cerita Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Kerembangan 2 Jombang dengan model mind mapping dan media Bibo. Akan disampaikan oleh saya Oh, selaku kembangan. peneliti, yaitu Erina Budi Mendeterminasi Praratulasa, kayaknya. Sarjana Pendidikan. Tolong di mute Lanjut pada yang bab mana ini? 1, Di Mbak Ayu pendahuluan. ya. Latar Supaya di belakang. mute. Yang Silakan, pertama adalah Erina. sebagai implementasi agenda 1 hingga 4 aktualisasi Latsar CPNS. Yang kedua, tentang kondisi kenyataan di kelas 3 SDN Kerembangan 2, di mana pembelajaran muatan bahasa Indonesia di kelas 3 semester 2 materi menulis ringkasan cerita itu merupakan materi yang urgent untuk mengembangkan keterampilan membaca dan menulis siswa. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis nilai PTS, terdapat 53,33% dari 30 siswa belum tuntas pada pembelajaran meringkas cerita. Sehingga diperlukan adanya penggunaan model yang terbaru, yaitu model mind mapping dan juga media Bibo. Ini merupakan akronim dari Big Book dalam pembelajaran menulis ringkasan cerita. Hal ini sebagai wujud inovasi guru dalam pembelajaran yang terkini untuk meningkatkan hasil belajar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Miss Moyo di Sekolah Dasar Negeri Karangtengah Blitar yang menunjukkan bahwa penggunaan model mind mapping mampu meningkatkan hasil belajar meringkas cerita pada siswa. Berikutnya adalah rumusan masalah. Pada penelitian ini ada dua, yaitu pertama, bagaimana penggunaan model mind mapping dalam pembelajaran meringkas cerita kelas 3 SDN Kerembangan 2 Kabupaten Jombang, dan yang kedua, apakah penerapan mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar meringkas cerita pada siswa kelas 3 SDN Kerembangan 2 Kabupaten Jombang. Berikutnya yaitu tujuan. Tujuan dari laporan aktualisasi ini adalah terkait dengan agenda 1 hingga agenda 4 Latsar CPNS 2021. Yang pertama, mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga memiliki tanggung jawab dan integritas terhadap apa yang dikerjakan. Kedua, mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme sehingga mampu bekerja atas dasar semangat nilai-nilai Pancasila. Ketiga, mampu menerapkan nilai-nilai etika publik sehingga menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang harmonis. Keempat, mampu menerapkan nilai-nilai komitmen mutu sehingga mewujudkan pelayanan yang prima terhadap peserta didik maupun masyarakat. Dan yang terakhir, mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi sehingga bisa mewujudkan sikap disiplin dan mampu menjaga kedisiplinan. Kesemuanya ini terutama pada tempat saya mengajar, yaitu di SDN Kerembangan 2. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yaitu bagi diri sendiri, bagi pimpinan, bagi rekan kerja, bagi peserta didik, bagi lingkungan masyarakat, dan yang terakhir bagi negara. Ruang lingkup meliputi rancangan kegiatan aktualisasi, tertib administrasi, dan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik di SDN Kerembangan 2 yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sebagai aparatur sipil negara. Berikutnya adalah gambaran unit kerja. Penelitian ini dilakukan di SDN Kerembangan 2 yang merupakan salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Jombang yang beralamatkan di Dusun Sentanan, Desa Kerembangan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dengan NPSN 20503285, jumlah guru dan tendik 14 orang, status sekolah dasar negeri. Lanjut aja. Selanjutnya visi Lewati. misi sekolah. Berikutnya adalah bab 3, rancangan aktualisasi.
Untuk penetapan isu yang diangkat di unit kerja saya yaitu SDN Kerembangan 2 Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, jabatannya yaitu saya, guru kelas ahli pertama, untuk pekerjaan dan uraian tugas dalam merencanakan proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat terrealisasi dengan baik, terutama pada materi meringkas cerita. Berikutnya yaitu peneliti menganalisis isu tersebut menggunakan metode AKPL untuk mengetahui isu mana yang dominan dalam nilai AKPL. Jadi dari 5 isu tersebut terdapat 3 isu yang paling dominan, itu nanti akan dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah analisis isu menggunakan teknik USG. Nah, dihasilkan 3 isu yang menduduki peringkat yang tertinggi. Isu yang pertama, perangkat pembelajaran yang dibuat guru belum teradministrasi dengan baik menduduki ranking 3. Kedua, belum melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran secara maksimal menduduki ranking 2. Dan yang ketiga, belum maksimalnya pemahaman siswa tentang peringkas cerita yang menduduki peringkat pertama. Sehingga dari isu ketiganya ini, isu yang ketiga yaitu belum maksimalnya pemahaman siswa tentang peringkas cerita ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Nah, dari bahasan tersebut sehingga ditetapkannya isu dengan dasar belum maksimalnya hasil belajar siswa tentang konsep meringkas cerita. Yang kedua, belum efektifnya kegiatan pembelajaran. Ketiga, menurunnya minat siswa pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran yang tidak variatif dan bervariasi. Ini menjadi dasar untuk pengolahan data lebih lanjut di bab 4 nanti pembahasan. Berikutnya ini adalah gambar media pembelajaran yang saya buat, yaitu media Bibo yang merupakan akronim dari Big Book karena pembelajarannya menggunakan daring dan juga luring, mixed blended learning, sehingga saya siapkan juga media yang bisa diakses secara online melalui barcode yang sudah tertera. Berikutnya adalah gagasan pemecah isu. Nah, peneliti mengusulkan sebuah gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan model mind mapping dan juga media pembelajaran Bibo dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk mewujudkan gagasan di atas, maka dibutuhkan beberapa rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar di tempat kerja. Rangkaian kegiatan aktualisasinya ada 10 langkah seperti yang sudah tertera. Berikutnya, rencana kegiatan aktualisasi. Pertama, banyaknya siswa yang mengikuti perbaikan dalam evaluasi materi menentukan gagasan utama suatu bacaan. Ini merupakan dasar dalam menentukan ringkasan cerita. Kedua, perangkat pembelajaran yang dibuat guru belum teradministrasi dengan baik. Ketiga, belum optimalnya dalam melakukan evaluasi belajar siswa. Keempat, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran belum secara maksimal. Dan yang kelima, bahan maksimal dalam pelaksanaan pemahaman siswa dalam materi meringkas cerita. Nah, ini belum maksimal. Sehingga isu yang diangkat yaitu belum maksimalnya pemahaman siswa tentang materi meringkas cerita, di mana gagasan pemecah isunya adalah penggunaan media pembelajaran Bibo di SDN Kerembangan 2 Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Pada diagram ini sama dengan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Ini saya tata dalam bentuk diagram agar lebih mudah dipahami. Lanjut pada bahasan berikutnya, yaitu jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan ini ada 11 kegiatan yang akan peneliti lakukan. Untuk kegiatan 1 hingga kegiatan 4 dilakukan sejak minggu keempat bulan Maret 2021 hingga minggu kedua April 2021. Kegiatan 5 hingga 11 dilakukan mulai dari minggu pertama April 2021 hingga minggu keempat April 2021. Pada akhir kegiatan yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Ini sudah dilakukan penulis sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Erina. Berikutnya, dukungan dari mentor 1 menit. Silakan mentornya. Mentornya Bu Erina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Saudari Erina atas rancangan seminar aktualisasi.
Semoga bermanfaat bagi SDN Kembangan 2. Saya mengusulkan subbab rumusan masalah itu dihapus saja, diganti dengan formulasi kalimat tujuan khusus. Di tujuan yang umum ini yang berkaitan dengan aktualisasi nilai dasar, akuntabilitas, dan macam-macam itu tujuan umumnya. Tapi tujuan khususnya kan belum ada. Jadi Mbak Erina nanti mengubah formulasi kalimat di rumusan masalah menjadi tujuan. Tentu bentuknya bukan pertanyaan ya, bukan bagian penerapan, bukan, tapi kalimat pernyataan. Nanti diubah itu. Nah, yang kedua, saya mengapresiasi tema atau fokus kegiatannya. Ini cocok karena Mbak Erina ini pintar menulis dan mengambil tema tentang pembelajaran meringkas cerita. Itu kelihatannya sepele tapi sangat substansial ya. Ya, saya senang dengan antusiasme Mbak Erina yang mengajak siswa sejak dini itu sudah berlatih menulis ya dengan cara meringkas cerita. Nah, tentu dengan bahasa yang lebih baik ya, bahasanya yang jadi tidak sekedar meringkas, membuat ringkasan, tapi juga melakukan parafrase pada kalimat-kalimat yang disusun oleh siswa. Kalau dimulai dari siswa SD, saya kira itu akan sangat baik. Ya. Jadi saya mengapresiasi itu. Lalu tujuan jangka pendeknya tadi dilengkapi. Ya, itu saja. Nanti pembuktiannya tolong dipikirkan ya Mbak Erina ya. Apa itu bulan yang tentu contoh-contoh ringkasan cerita yang dibuat oleh siswa itu nanti harus dilampirkan semua dan dievaluasi ya. Nah, jangan lupa ada pretest post-testnya. Sebelum kegiatan dilakukan, siswa diminta membuat ringkasan cerita. Setelah kegiatan dilakukan, apakah ringkasan cerita yang dibuat memang lebih baik atau tidak. Itu saja Pak Serwan dari saya. Terima kasih. Berikutnya catatan dari Prof. Bagong untuk bisa diperhatikan ya untuk seminar kedua. Silakan untuk nomor 7. Iya, Pak. Sampun muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bagong Suyanto MSI selaku penguji pada rancangan aktualisasi ini, dan yang terhormat Bapak Sofwan SH MSI selaku pembimbing rancangan aktualisasi ini, dan yang terhormat Kepala Sekolah SDN Janurja 1 Ibu Puji Lestari SPD MMPD selaku mentor. Ini saya akan memaparkan Silakan nomor 6. Ya. Oh, kembangan. Monitoring kayaknya. Tolong di mute yang mana ini? Di Mbak Ayu ya? Supaya di mute. Silakan, Erina.
Lanjut aja, lewati. Baik, terima kasih Saudara Erina. Berikutnya dukungan dari mentor 1 menit. Silakan mentornya.
Mentornya Bu Erina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Saudari Erina atas rancangan seminar aktualisasi. Semoga bermanfaat bagi SDN Kembangan 2. Saya mengusulkan subbab rumusan masalah itu dihapus saja, diganti dengan formulasi kalimat tujuan khusus. Di tujuan yang umum ini yang berkaitan dengan aktualisasi nilai dasar, akuntabilitas, dan macam-macam itu tujuan umumnya. Tapi tujuan khususnya kan belum ada. Jadi Mbak Erina nanti mengubah formulasi kalimat di rumusan masalah menjadi tujuan. Tentu bentuknya bukan pertanyaan ya, bukan bagian penerapan, bukan, tapi kalimat pernyataan. Nanti diubah itu. Nah, yang kedua, saya mengapresiasi tema atau fokus kegiatannya. Ini cocok karena Mbak Erina ini pintar menulis dan mengambil tema tentang pembelajaran meringkas cerita. Itu kelihatannya sepele tapi sangat substansial ya. Ya, saya senang dengan antusiasme Mbak Erina yang mengajak siswa sejak dini itu sudah berlatih menulis ya, dengan cara meringkas cerita. Nah, tentu dengan bahasa yang lebih baik ya, bahasanya yang jadi tidak sekedar meringkas, membuat ringkasan, tapi juga melakukan parafrase pada kalimat-kalimat yang disusun oleh siswa. Kalau dimulai dari siswa SD, saya kira itu akan sangat baik. Ya. Jadi saya mengapresiasi itu. Lalu tujuan jangka pendeknya tadi dilengkapi. Ya, itu saja. Nanti pembuktiannya tolong dipikirkan ya Mbak Erina ya. Apa itu bulan yang tentu contoh-contoh ringkasan cerita yang dibuat oleh siswa itu nanti harus dilampirkan semua dan dievaluasi ya. Nah, jangan lupa ada pretest post-testnya. Sebelum kegiatan dilakukan, siswa diminta membuat ringkasan cerita. Setelah kegiatan dilakukan, apakah ringkasan cerita yang dibuat memang lebih baik atau enggak. Jadi, itu saja Pak Serwan dari saya. Terima kasih. Berikutnya catatan dari Prof. Bagong untuk bisa diperhatikan ya untuk seminar kedua. Silakan untuk nomor 7. Iya, Pak.